Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Heri Kurniawan, NIM 19103051. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktur konflik Louis A. Coser. Teori konflik menurut pandangan Coser merupakan sebuah sistem yang sosial yang bersifat fungsional. Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif. Tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Coser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan. Karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Selanjutnya, Coser menyatakan bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu kelompok atau individu dengan kelompok tersebut. Di sini saya contohkan konflik individu dengan individu. Masih ingatkah kalian semua pada saat bersekolah? Secara tidak sadar, kalian sudah menciptakan konflik yang bersifat positif, yaitu dalam tingkatan kompetensi, ajang perlombaan, bersaing untuk menjadi juara di kelas. Nah, itu termasuk konflik individu dengan individu yang bersifat positif. Pada konflik yang bersifat negatif, bisa kita lihat pada hasil akhir dari kompetisi yang mana hasil tidak sesuai dengan harapan. Misalnya tawuran antar pendukung atau supporter bola yang merusak fasilitas umum. Itu merupakan konflik negatif yang dapat merugikan banyak masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menghindari konflik yang bersifat negatif tersebut. Konflik itu merupakan interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan konflik. Selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak. Konflik dapat berkontribusi banyak kepada kelestarian kelompok dan mempersatukan atau mempererat hubungan antara anggotanya. Seperti menghadapi musuh bersama dan menginteraksikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, serta membuat orang lupa akan perselisihan mereka sendiri. Fungsi positif konflik menurut Louis Coser. Konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas sistem sosial yang ada. Berikut ini beberapa proposisi yang diutarakan Louis Coser. Pertama, kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Kedua, interaksi yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat memperkuat batasan antara kelompok itu dan kelompok lainnya dalam lingkungan tersebut. Ketiga, di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan yang semakin tinggi, tekanan pada konsensus dan konformitas. Keempat, para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi toleransi. Mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar. Mereka mungkin akan diusir dan dimasukkan dalam pengawasan yang ketat. Kelima, sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekelompokan, konfirmitas dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang. Ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok akibat adanya gesekan-gesekan membuat konflik itu terjadi. Untuk dapat mengatasi permasalahan konflik yang terjadi, Louis Coser mempunyai cara atau mekanisme untuk menyelesaikan suatu konflik tersebut. Mekanisme yang Coser sebut yaitu dinamakan dengan safety valve atau
sebutan lain katup pengaman. Koser mengaku bahwa konflik dapat membahayakan persatuan. Oleh karena itu, perlu adanya cara penyelesaian yang dimana itu disebut Koser sebagai katup pengaman atau safety valve. Bagi Koser, katup pengaman itu merupakan sebagian institusi dalam tatanan elemen masyarakat yang luas. Akan kita temukan banyaknya kepentingan-kepentingan sosial yang mungkin saja tidak bisa dipenuhi dengan cepat. Perlu adanya lembaga atau institusi yang menjadi katup pengaman dari kepentingan tersebut, sehingga tidak akan terjadi konflik dalam masyarakat. Mari kita lihat pada institusi atau lembaga legislatif yang mana terdiri dari perwakilan rakyat seperti DPRI di Indonesia. Adanya lembaga ini adalah sebagai penyelamat atau sebagai katup pengaman. Akan terjadi konflik yang tinggi. Pasalnya, setiap daerah sudah mempunyai perwakilan dalam ranah penyampaian kebutuhan sosial masyarakat setiap daerahnya. Perihal pelaksanaan di lapangan tergantung bagaimana masyarakat merespon dan para wakil memberikan apa yang menjadi hak konstitusinya. Dengan demikian, konflik besar tidak perlu terjadi karena sudah ada wadah untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, menurut Koser, katup pengaman juga tidak mesti pada institusi. Bisa juga katup pengaman berdasarkan tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan. Karena konflik tidak dapat tersalurkan. Misalnya, melalui lelucon yang diselipkan dalam situasi tegang, yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan saat itu. Sekalipun sebenarnya lelucon itu sendiri boleh jadi tetap mengandung nilai kritik. Pendapat Koser mengenai konflik yang mana konflik itu bersifat fungsional dan bersifat disfungsional. Bagi hubungan-hubungan dan struktur yang tidak tersangkut dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Perihal Koser memang lebih kepada fungsional suatu konflik. Koser tidak melihat sebagai disfungsional. Koser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap suatu status yang langka. Kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, dieliminasi saing-saingnya. Pandangan Koser dalam konflik fungsional menyatakan bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi, sedangkan ungkapan perasaan permusuhan tidak demikian. Oleh karena itu, konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik secara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok merupakan salah satu cara mempersatukan elemen masyarakat. Pasalnya, konflik yang terjadi tidaklah selalu bersifat negatif, melainkan konflik juga bersifat positif dalam hal mempersatukan sebagai kepentingan sosial di dalamnya. Itulah yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.